patience. Je l'aurais bien gardé un peu, mais je me suis dit que... Je crois que je vais faire la même chose. Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya, Jajang, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Gimana? Masih sakit hati melihat mantan jalan sama gebetan barunya? Kasihan. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Francois atau kita panggil saja Franco biar lebih mudah dalam menyebutnya. Yang dimana dia berdiri sambil melihat tempat servis menyervis yang biasa menjadi langganan kebanyakan pria perkasa seperti saya misalnya. Melihat seorang wanita cantik di dalam tempat tersebut, dia pun masuk kemudian putar dulu intronya. Setelah itu seorang wanita datang dan menawarkan harga yang lumayan mahal, yaitu 150 euro atau kalau dirupiahkan sekitar 2.400.000 untuk satu malamnya. Dan diketahui wanita ini bernama Daniela. Bonsoir. Lalu Franco di sini menceritakan bahwa dia baru saja memenangkan lotre yang bernilai 500.000 euro dan berniat ingin menyewa salah seorang untuk menemaninya selama 1 bulan dengan bayaran 100.000 euro sampai dia bangkrut dan kehabisan uang. Je viens de gagner au loto. 100 000 euros par mois. Mendengar tawaran yang cukup menggiurkan, dia pun bersedia untuk ikut dengannya. Tapi sebelum itu, Daniela di sini meminta DP terlebih dahulu sebagai syarat untuk bisa membawanya pergi dari tempat tersebut. Setelah itu di rumah saat akan menaiki tangga, penyakit dari Franco pun kambuh sehingga Daniela di sini menelpon dokter untuk memeriksanya. Diceritakan Franco ini adalah seorang karyawan yang cukup sukses dengan karirnya dan didiagnosis penyakit jantung yang kapan saja bisa membunuhnya. Karena selalu merasakan kesepian, dia pun memutuskan untuk menyewa tukang servis atau Daniela untuk menemaninya selama 1 bulan terakhir. Vous avez vu cette femme-là? Évidemment que je l'ai vue. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Un bagage, une valise. Chez moi avec toutes ses affaires. Eh bah oui, parce que ça va lui plaire chez moi. Dan sesampainya mereka di kamar, langsung saja dengan gerakan seksinya, Daniela di sini perlahan tapi pasti dan slebeo. Avec mon mari, une femme n'a plus le droit d'exciter. On se connaît pas, on se connaît à peine. Di pagi hari sebangunnya dari tidur, Franco pun terkejut mendapati Daniela yang sedang membuatkannya kopi. Lalu sebelum berangkat kerja, dia pun kembali menggoda Franco agar segera menyervisnya di saat itu juga. Et les épaules italiennes. T'aimes ça italien? T'aimes ça? Tapi Franco terlihat tidak sedikit pun tergoda oleh rayuannya, sehingga dia pun memutuskan untuk berangkat kerja. Belum sempat keluar rumah, tepatnya saat akan menuruni anak tangga, penyakitnya pun kambuh sehingga dia pun tidak jadi pergi ke kantor. Lalu dia pun menelpon seseorang teman sekaligus dokter pribadinya untuk memeriksa keadaannya. Karena nama dari temannya cukup sulit untuk diucap, kita sebut saja dia Ujang, yang dimana ketika ia datang dia pun terpesona oleh kemolekan dari Daniela dan ditambah lagi oleh Franco yang menceritakan bahwa mereka tinggal di rumah tersebut hanya berdua saja. Comment ça, non? Tu ne vis pas avec cette fille. Pourquoi? Setelah itu Ujang pun memberitahu Daniela untuk lebih berhati-hati jika melakukan aksi servis menyervis dikarenakan Franco memiliki penyakit jantung yang kapan saja bisa mengambil nyawanya. Je vais bien m'occuper de lui. Bon. Et attention aux pâtes. Les pâtes c'est bien, mais il faut pas manger. Keesokan harinya pada saat mereka jalan-jalan, tidak sengaja mendapati cuaca yang kurang mendukung sehingga mengharuskan mereka untuk pulang. Tapi karena tempat tersebut lumayan sepi, mereka yang sudah tidak tahan akhirnya melakukan penyerpisan di dalam mobil. Anjir nggak tuh? Setelah itu di rumah mereka pun menceritakan apa yang tengah terjadi di pantai saat mereka melakukan liburan. Mendengar cerita dari Franco, Ujang di sini langsung saja mengecek tensi dari Franco untuk memastikan kesehatannya. Après on a baisé. Ça?
Sebelum pulang, dia pun kembali mengingatkan Daniela untuk menjaga kesehatan Franco agar tidak membuatnya terlalu capek dalam melakukan penyerpisan sambil menceritakan kisah cintanya yang sama persis seperti mereka. La seule chose qu'on arrive à faire, c'est se tenir par la main. Saat akan tidur, Ujang pun mendapatkan telepon dari Franco yang mengabarkan bahwa Daniela sakit dan di sini Franco menyuruhnya datang untuk memeriksanya. Sesampainya Ujang di sana, dia langsung saja masuk dan tiba-tiba Daniela yang sedang rebahan pun melakukan adegan yang bisa membuat video ini mendapat dolar kuning, sehingga saya pun sebagai editor sekaligus sutradara dari NIC memutuskan untuk menyensornya. Ce n'est pas la peine. Tidak berselang lama, Franco yang berada di luar pun mendengar suara berisik yang berasal dari dalam, dan terkejutnya dia ketika melihat temannya yang sudah tidak sadarkan diri ketika melihat pemandangan yang terlalu wow dari Daniela. Dari kejadian itu, Ujang pun tewas dan sebagai sahabat yang baik, Franco bersama Daniela datang dalam acara pemakamannya. Lalu sepulangnya dari sana, Daniela langsung saja melepas perabotan-perabotan dan iya, mereka lagi dan lagi melakukan servis menyerpis yang kalian sukai. C'est tendre, c'est chaud. Dans les rues, on entend des gens. Keesokan paginya, semua teman kerja dari Franco merasa heran karena berdasarkan pengalaman mereka bekerja, tidak pernah sekalipun melihat Franco tersenyum seperti sekarang. Dan dengan bangganya di sini dia menjelaskan bahwa sekarang dia sudah punya seorang wanita yang seatap dengannya. Mendengar jawaban Franco yang seperti itu, teman-temannya pun merencanakan untuk mengadakan pesta di rumah Franco selepas jam kerja nantinya, dan menyuruh Franco untuk mempersiapkan sedikit bir untuk mereka semua. Ouais, bonne idée. Tu vas rentrer chez toi et puis nous on va t'accompagner. Singkat cerita, jam kerja pun selesai. Saat sudah di rumah, mereka pun tidak menemukan siapa-siapa, melainkan tempat tidur yang baru saja dipakai bergesek-gesek oleh Daniela dengan pria lain. Merasa malu dengan teman-temannya atas peristiwa itu, dia pun mengusir semuanya dan dia sendiri mencari Daniela ke tempat biasanya Daniela melakukan transaksi. Setelah itu, Franco mulai terang-terangan dengan mengungkapkan isi hatinya kepada Daniela. Tapi di sini Daniela menceritakan bahwa dirinya sudah mempunyai seorang suami yang bernama Charlie, yang dimana suaminya merupakan pembisnis yang cukup sukses, tapi karena kurangnya perhatian, dia pun memutuskan untuk open BO. Mendengar jawaban seperti itu, Franco pun memutuskan untuk menyewa Daniela kepada suaminya. Dan benar saja, dia pun pergi ke rumah Charlie untuk menyewa Daniela, dan sepulangnya dari sana, mereka pun kembali melakukan servis atau ganti oli di atas ranjang. Setelah itu kita akan diperkenalkan seorang wanita bernama Sin, yang dimana kamarnya bersebelahan dengan Franco. Merasa terganggu dengan suara yang ditimbulkan Franco, dia pun menegur Franco atas ketidaknyamanannya atas perbuatan mereka. Daniela yang mendengar hal itu pun keluar dengan marahnya, lalu menyindir Sin dengan berkata bahwa Sin tidak pernah diservis sehingga tidak pernah merasakan sensasi yang sama sepertinya, yang selalu mengeluarkan suara-suara merdu ketika melakukan aksi servis. Jamais entendu un truc pareil. Ça vous dérange le bonheur des autres? Ce orgasme mondain? Je suis une femme du Sud. Moi aussi, je suis du Sud. Singkat cerita, Charlie pun datang untuk mengambil istrinya karena waktu sewanya sudah lewat 2 hari, dan karena itulah dia di sini meminta uang ganti rugi atas hal tersebut. Lalu dia pun menyarankan Franco untuk memberinya semua uang lotre yang ia berhasil menangkan kemarin agar Daniela bisa menjadi miliknya selamanya. Secara halusnya ya kayak jual istri lah. Tidak ingin kehilangan uangnya, dia pun merelakan Daniela dibawa pergi oleh suaminya. Daniela qui te l'a dit. Daniela me dit tout. Il y a plein de mecs qui me disent. Je te la conseille, elle est excellente. Ketika berpisah dengan Franco, dia pun merasakan ada hal yang berbeda. Terlihat ketika dia diservis oleh suaminya, dia hanya diam tanpa sedikit pun menikmati permainan tersebut. Melihat istrinya seperti itu, dia pun memanggil para pengamat untuk mengamati apa yang tengah terjadi pada istrinya.
Lalu Daniela dengan emosinya mengatakan bahwa dia sudah bosan hidup dengan segala aturan yang Charlie berikan, sehingga dia meminta Charlie untuk melepaskannya kepada perangko. Mendengar jawaban dari Daniela, dia pun hanya bisa berkata iya dan mengikhlaskan istrinya kepada orang lain. J'arriverai? À quoi faire? Mais à l'aimer! Gentil. Dépêche-toi. Setelah itu Daniela pun kembali ke rumah perangko dan terkejutnya dia ketika melihat Ching yang baru saja selesai melakukan servis-menyervis bersama perangko. Bah oui. Je me rends bien compte. Et ça vous fait du bien? Ah oui, beaucoup de bien. Lalu Daniela menyuruh Shin untuk pergi, kemudian dia pun menyarankan perangko untuk mandi karena dia tidak suka wangi perempuan lain menempel pada badan pacarnya. Maksudnya badan perangko. Prendre immédiatement une douche. Lalu dia pun menanyakan uang lotre yang perangko menangkan kemarin, tapi di sini perangko menjelaskan bahwa ia tidak punya uang melainkan gajinya saja, yang otomatis cerita yang kemarin ia karang untuk memancing Daniela agar mau tinggal di rumahnya. Mendengar jawaban seperti itu, dia pun marah semarah-marahnya, tapi bangsatnya perangko berhasil menenangkannya dan tentu saja diakhiri dengan slebeo. Bien sûr que c'est gagné. Setelah itu terlihat salah seorang teman sekantor dari perangko datang untuk menjenguknya karena beberapa hari belakangan perangko tidak pernah masuk kerja. Bukan hanya satu orang, tapi beberapa rekan kerjanya juga ikut datang untuk mengadakan pesta di rumah perangko. Dan terlihat mantan suami dari Daniela atau Charlie juga datang dan merasa menyesal karena telah merelakan Daniela kepada perangko. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia dan selesai. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah melihat seorang dari masa lalu, karena seburuk-buruknya seseorang pasti akan berubah ketika menemukan orang yang mampu membimbingnya ke jalan yang benar. Oke, cukup sekian kata-kata mutiara dari saya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye.